Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Marianti. Saya mahasiswa Universitas Nasional, Prodi Profesi Bidan. Di sini saya akan mempraktekkan cara membaca USG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu duduk. Ya. Ibu, maaf sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini Ibu Bidan, saya kemarin habis dari dokter, dari Ya. USG. Oh gitu. Iya. Oh Ibu, sebelumnya Ibu pernah periksa Bu ke bidan? Pernah waktu di posyandu. Oh gitu, Ibu pernah periksa di posyandu, udah gitu sama bidan desanya suruh USG gitu Bu ya? Ya. Oh jadi Ibu belum paham hasil USG-nya Iya. gitu. Oke Bu, saya boleh pinjam bukunya Bu ya? Iya, Ibu Bidan. Nama Ibu Ibu Ita Bu ya? Iya. Perasaan Ibu pernah periksa ke sini deh. Iya. Pernah Bu ya? Iya sekali. Oh pernah Bu ya, ada di sini. Ibu pernah periksa sekali di sini. Oke Bu, kemarin Ibu diperiksa di posyandu. Oke Bu, kita lihat bukunya ya Bu ya. Ibu ini hamil anak ketiga. Haid PHT-nya, haid terakhirnya tanggal 10 April 2020 ya Bu ya? Iya. Jadi kalau misalkan menurut ini Ibu sekarang kira-kira hamil 30 minggu ya Bu ya? Iya. Oke Bu ya, gini Bu ya, jadi pemeriksaan USG itu merupakan pemeriksaan penunjang ya Bu ya? Hanya Iya. untuk menunjang, dia itu menggunakan alat USG. Itu cara pemeriksaan itu merupakan penunjang dengan memakai gelombang suara yang dipantulkan ke organ-organ tubuh sehingga dia menghasilkan gambaran di layar USG itu ya Bu ya. Iya. Jadi menurut sebenarnya kalau periksa USG itu nggak rutin ya Bu ya, terserah Ibu mau kapan boleh, tidak berbahaya. Cuman menurut Kementerian Kesehatan pemeriksaannya itu 4 kali ya Bu ya. Iya. Nah, dianjurkan untuk 4 kali, yaitu 1 kali pada trimester pertama kurang dari 12 minggu. Iya. Kemudian pemeriksaan kedua itu pada trimester kedua sebelum kehamilan 28 minggu. Tujuan USG itu Bu ya, hanya untuk melihat ya, untuk pemeriksaan penunjang itu tujuannya untuk melihat perkembangan janin itu, terus kemudian untuk melihat kondisi ari-arinya, untuk melihat kondisi ketubannya, dan untuk menilai apakah nanti pada kehamilan itu ada kelainan apa tidak ya. Terus gambaran USG kan ini Bu ya, Ibu pernah lihat ini penelitiannya? Boleh saya lihat Bu? Coba saya lihat. Nah, oh ini Bu ya. Iya. Jadi gini Bu ya, USG ini kan kalau secara gini nggak kelihatan ya Bu ya. Iya. Jadi kayak cuma hitam putih aja ya Bu ya. Iya. Tetapi ini Bu ya, ini yang hitam-hitam itu menunjukkan cairan Bu, cairan di dalam rahim. Iya. Kemudian yang berwarna abu-abu ini merupakan jaringan bayi. Iya. Kalau yang putih-putih ini itu merupakan menunjukkan tulang-tulang janin gitu ya Bu ya. Iya. Nah, dari hasil USG ini kan banyak Bu ya yang diperiksa, bisa dilihat dari ukuran kepala janin, panjang janin. Tetapi secara umum USG itu tujuannya hanya untuk melihat 3 hal ya Bu ya, itu Iya. untuk melihat berat janinnya, terus usia kehamilan, serta panjang janin. Iya. Terus di dalam USG juga Bu ya ada beberapa beberapa istilah ini Bu ya. Ini yang di bawah-bawah ini. Sebenarnya kalau yang di atas tuh nggak begitu penting ya Bu ya. Ini kan di sini ada namanya Alinda Husada Bu ya. Iya. Ini merupakan nama klinik ya Bu, nama Iya. klinik Ibu periksa. Kemudian ada tanggal periksanya, ini biasanya yang di atas ya Bu ya. Iya. Kemudian ada nama ibu juga di sini sama dokter pemeriksanya. Nah, kita yang paling penting itu yang ada di di bagian tengah ini Bu ya, yang di tengah sama yang di bawah. Nah, kalau USG itu Bu ya, kalau pemeriksaan pada awal-awal kehamilan sebenarnya hanya bisa melihat ada bulat kecil itu Bu ya. Iya. Itu namanya kantong kehamilan. Kalau di kita disebutnya dengan GS Bu ya, gestational sac. Nah, karena ini ibu pemeriksaannya udah 30 minggu, ada berapa yang muncul Bu ya? Ada beberapa istilah. Yang pertama ada BPD. BPD ini adalah biparietal diameter, yaitu jarak antara lipis dan kiri dan kanan janin. Kemudian ada FL, itu adalah femur length, itu adalah jarak antara panjang tulang paha janin. Kemudian ada istilah lagi fetal
frank abdominal, yaitu panjang dada sampai perut. Kemudian ada CRL. CRL ini adalah front ram length. Itu adalah panjang kepala sampai bokong janin. Kemudian ada HC. HC itu adalah lingkar kepala janin. Nah, kita yang bisa lihat di ini, di hasil USG ibu ini, BPD-nya atau biparietal diameter, jarak antara pelipis kiri dan kanan bayinya ibu itu 7,67 cm. Ini sesuai ibu ya, karena sekarang usia kehamilan ibu 30 minggu 5 hari. Dan di sini juga terlihat ada EDD. EDD itu estimasi delivery date, itu taksiran kelahiran ibu. Jadi ibu itu di sini hasil SG-nya menunjukkan bahwa ibu taksiran persalinannya nanti tanggal 17 Januari 2021. Karena ini juga sesuai ya bu ya, karena HPAT ibu kan tanggal 10 April bu ya. Dan ini ada lagi bu yang yang sebelahnya itu bu ya, ini adalah ukuran AC. AC itu abdominal circumferential. Ini yang di hasil di USG ibu ini ada dua bu ya gambarnya. Yang pertama ini gambaran kepala bayi, namanya BPD ya bu ya. Ini ukurannya 7,67 cm. Ini jadi di sini juga terlihat bahwa usia kehamilan ibu itu 30 minggu 5 hari. Dan di sini ada sebelahnya lagi bu, ini gambaran perut janin ibu. Kalau abdominal circumferential ini ukurannya 26,16 cm. Usia kehamilannya 30 minggu 2 hari. Ini ada perbedaan bu ya antara usia kehamilan dari pemeriksaan diameter kepala sama perut janin itu nggak apa-apa bu ya, ada perbedaan beberapa hari, itu normal, itu hanya sebagai membandingkan saja. Dan di sini juga ada perkiraan lahir ibu itu 17 Januari 2021, dan ada taksiran berat janin ibu yaitu sekitar 2,8 gram bu ya. Oke bu ya, dari penjelasan saya ada yang belum mengerti? Alhamdulillah sudah mengerti. Ya bu ya, nanti kalau misalkan ada apa-apa ibu boleh konsultasi saya kesini lagi. Ya bu ya. Oke bu, kalau misalkan ibu tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin ada yang ibu perlu konsultasi saya? Nggak ada Bu Bidan. Terima kasih. Oh iya bu, makasih. Sama-sama bu ya. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam.